Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah ila an qala faslun fi dzikril ahadithi wal atharil waridati fi raf'il ilmi wa nuzulil jahli wa indharin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi i'lamihi wa i'lamihi bi anna al-akhira syarrun wa anna ummatahu satattabi'ul muhdatsati minal umuri wal bid'i wal ahwa'i wa anna ad-dina innama yabqa inda khassati minan nasi. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, khususnya adalah nikmat Islam, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani apa yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kajian kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi, yaitu sampai pembahasan kita fi dzikril ahadithi, yaitu di dalam penyebutan atau tentang al-ahadith, hadis-hadis, wal athar, dan juga athar-athar, yaitu yang datangnya dari para sahabat yang sumbernya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-waridati, yaitu yang meriwayatkan, menjelaskan fi rafi'il ilmi, di dalam diangkatnya ilmu. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang diangkatnya ilmu, wa nuzulil jahli, dan turunnya, menyebarnya kebodohan, wa indharin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa i'lamihi, dan juga pemberitahuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annal akhirah, bahwa di akhir zaman nanti, syarrun, itu adalah seburuk-buruknya zaman, wa anna ummatahu, dan juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satattabi'ul muhdatsati minal umuri, akan mengikuti al-muhdatsat, yaitu perkara-perkara yang baru, yang tidak sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal umur, urusan-urusan agama yang baru, wal bid'ah, dan juga perkara-perkara yang bid'ah, wal ahwa'i, dan juga akan mengikuti hawa nafsu. Jadi maknanya adalah menjelaskan agama dengan hawa nafsunya, dengan kemauannya sendiri. Wa anna dina, dan agama yang sebenarnya, yang sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yabqa, itu yang akan tersisa, inda khasatin minan nasi, yaitu hanya pada manusia yang khusus,
Maknanya adalah agama yang benar, ajaran yang benar itu hanya sedikit ada pada orang-orang yang benar-benar berilmu. Ini semuanya telah dikabarkan, telah dijelaskan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad SAW apa saja yang akan terjadi pada akhir zaman. Yang pertama, Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari, yaitu syarah daripada hadis Al-Bukhari, Yaqbidullahu al-ulama'a wa yaqbidul ilma ma'ahum, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut atau mengangkat para ulama. Ketika Allah mengangkat para ulama, mencabut nyawa para alim ulama, wa yakbidul ilma ma'ahum, dan Allah mengangkat ilmu, mencabut ilmu bersama mereka, bersama para alim ulama. Jadi maknanya adalah meninggalnya para alim ulama juga disertai dengan diangkatnya ilmu, hilangnya ilmu. Fatansha'u ahdathun yanzu ba'dhuhum ala ba'dhin nazwal 'airi 'alal 'airi. Lalu akan muncul ahdathun, yaitu orang-orang baru. Maknanya adalah orang-orang yang baru belajar agama, yang sekiranya tidak sesuai ajarannya itu dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ciri mereka adalah yanzu ba'dhuhum ala ba'dhin, sebagian dari mereka menyerang sebagian yang lain. Jadi maknanya adalah muncul ulama-ulama baru yang tidak mengikuti ajarannya para ulama salaf yang terdahulu. Ciri mereka adalah saling menyerang satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain. Nazwal airi 'alal airi, sebagaimana keledai menyerang keledai yang lain. Wa yakunu syekhu fihi mustad'afan, dan seorang guru, seorang syekh, maknanya adalah guru, orang yang benar-benar berilmu, yang mengikuti ajarannya para salaf, di antara mereka itu mustad'afan, keadaannya adalah lemah. Maknanya adalah tidak diikuti, tidak didengar ilmunya, tidak diamalkan ajarannya, sehingga seperti tidak dianggap. Ini yang akan terjadi pada akhir zaman yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Warawa Abu Umamah radhiyallahu anhu lamma kana hajjatul wada'i, diriwayatkan dari Abu Umamah sahabat radhiyallahu taala anhu bahwa ketika haji wada', yaitu haji akhir atau perpisahan daripada Nabi Muhammad SAW, gama Rasulullah SAW ala jamalin adim, berdiri Nabi Muhammad SAW di atas onta yang warnanya coklat atau sawo matang. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berkhutbah, berceramah di atas onta, karena banyak umat muslim yang hadir, yang mendengarkan. Faqala, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, khudhu minal ilmi qabla an yuqbadha, ambillah ilmu, carilah ilmu, tuntutlah ilmu sebelum diangkatnya ilmu, sebelum dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qabla an yurfa'a minal ardi, sebelum ilmu itu diangkat dari muka bumi ini. Jadi maknanya Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan kepada umatnya bahwa ilmu itu akan diangkat, ilmu itu akan dicabut oleh Allah, maka carilah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Ala inna dhihabal ilmi dhihabu hamalatihi, sesungguhnya hilangnya ilmu adalah dengan hilangnya pembawanya. Pembawa ilmu maknanya adalah para alim ulama.
Jadi hilangnya ilmu adalah dengan meninggalnya para alim ulama. Jadi maknanya adalah sebelum meninggalnya para alim ulama, kita ambil kesempatan dengan menimba ilmu dari para alim ulama. Fasa'alahu a'rabi, lalu seorang A'rabi yang ada di situ bertanya. Sa'alahu, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'rabi adalah orang yang tinggalnya di gurun. Faqala ya Rasulullah, A'rabi itu bertanya, wahai Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna, bagaimana diangkatnya ilmu dari kita? Bagaimana bisa ilmu itu diangkat? Wa baina adhhurina al-masahifu, sedangkan di tengah-tengah kami itu ada Al-Quran. Jadi maknanya adalah banyak Al-Quran di tengah-tengah kami, yang ada pada kami. Wa kata'allamna ma fiha, dan kami telah mengkaji, belajar apa yang ada di dalam Al-Quran. Kami mencari ilmu apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa 'allamnaha abna'ana wa nisa'ana wa khuddamana, dan kami ajarkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu kepada anak-anak kami, kepada wanita-wanita kami, kepada pelayan-pelayan kami. Maknanya adalah bagaimana bisa Al-Quran itu masih ada tapi ilmu itu diangkat, sedangkan kami ajarkan Al-Quran kepada seluruhnya. Farafa ilaihi ra'sahu wa huwa mughdibun, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau yang mulia kepada orang A'rabi tersebut. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang kepada A'rabi tersebut, sedangkan Nabi Muhammad seperti orang yang marah. Faqala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hadhil yahudu wan nasara baina adhhurihim al-masahifu, ini orang-orang Yahudi, ini orang-orang Nasrani, baina adhhurihim al-masahifu, di tengah-tengah mereka itu ada al-masahif, mushaf, kitab, Injil, Taurat yang Allah turunkan kepada mereka. Walam yata'allagu minha biharfin fima ja'ahum bihi anbiya'uhum, akan tetapi mereka tidak berpegang satu huruf pun fima ja'ahum, yaitu yang datang daripada nabi-nabi mereka. Jadi walaupun istilahnya kitab yang Allah turunkan, namun tidak berpegang kepada Al-Quran, itu akan tersesat. Sebagaimana orang-orang Yahudi Nasrani dahulu dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Injil ada di tengah-tengah mereka, Taurat ada di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak berpegang kepada kitab mereka. Maknanya apa? Tidak menimba ilmu dari para alim ulama. Jadi dari sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pemahaman kepada kita, tidak cukup kita hanya langsung mengambil daripada Al-Quran, karena Al-Quran memiliki pemahaman yang sangat dalam, yang sangat tinggi, yang hanya bisa dipahami oleh para alim ulama yang memiliki sanad, yaitu mengambil ilmu dari guru, menyambung kepada guru sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika tidak memiliki sanad ilmu, maka pemahamannya akan menyimpang daripada Al-Quran, walaupun mengambil ilmu daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dari sini kita harus memahami bahwa ilmu yang sebenarnya adalah yang dibawa para alim ulama, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Muslim, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, laula sanad lagala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka siapapun akan berkata semaunya. Jika bukan dengan sanad ilmu, setiap orang akan memberikan pendapat tentang ilmu agama seenaknya sendiri, semaunya sendiri, sehingga akan menyimpang daripada ajarannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa la yazalun nasu mustamilina bi khairin, manusia akan selalu
diliputi atau berada di dalam kebaikan. Ma'atahumul ilmu min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akabirihim. Selagi ilmu datang kepada mereka dari para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para pembesar-pembesar daripada para sahabat. Maknanya adalah yang benar-benar berilmu, yang memiliki ilmu yang tinggi dari kalangan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ilmu datang dari para sahabat, pembesarnya para sahabat, itu manusia akan selalu dalam keadaan baik. Fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim, kalau datang ilmu dari arah yang kecil dari mereka, maknanya adalah dari orang-orang rendahan, orang-orang kecil, maknanya adalah yang ilmunya itu rendah. Wa tafarraqat ahwa'uhum, dan bercerai, berpisah, bertentangan, ahwa'uhum, yaitu kemauan-kemauan mereka, pendapat-pendapat mereka, halaku, maka mereka akan celaka. Jadi dikabarkan oleh sahabat yang tentunya mengambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dalam keadaan kebaikan, umat muslim khususnya, itu selagi mengambil ilmu yang sumbernya dari para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mengambil ilmu dari orang-orang baru, istilahnya orang-orang kecil, orang-orang rendahan, dan saling menyalahkan di dalam pendapat, bertentangan, bercerai-berai, maka itu akan menjadi celaka, naudzubillah min dzalik. Sehingga tentu saja bagaimana kita yang berada di akhir zaman mengambil ilmu dari para sahabat, yaitu mengambil ilmu dari para salaf, bersumber dari para ulama madhab, imam-imam madhab. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengambil ilmu dari Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tabi'in, mengambil ilmu langsung dari para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan para salaf. Jika mengambil ilmu dari salaf, maka akan selalu dalam keadaan kebaikan. Warawal Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa la taqumus sa'atu, tidak akan datang hari kiamat, hatta ta'khudha ummati, sampai umatku ini mengambil bi akhdhil quruni qablaha, yaitu dengan pengambilan zaman-zaman yang sebelumnya. Maknanya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengambil, mengikuti umat-umat yang sebelumnya, zaman-zaman yang dahulu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, selengan demi selengan. Umatnya Nabi Muhammad akan mengikuti kebiasaan umat-umat yang terdahulu, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selengan demi selengan. Fagila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka Farisin wa Rum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah mengikuti orang-orang Persia dan orang-orang Roma? Fagala, lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa manin nasi illa hum, siapa lagi kalau bukan mereka. Maknanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya itu akan mengikuti kebiasaan atau mengikuti daripada
umat-umat yang terdahulu, adat-adat mereka tidak mengikuti daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah diperingati oleh Nabi Muhammad, dan hal itu tentu saja dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka umat-umat yang terdahulu menyimpang daripada nabi-nabi mereka. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an dhira'an hatta law dakhalu fi hujri dhabbin taba'tumuhum. Dalam riwayat sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, kalian akan mengikuti sedikit demi sedikit sunnah-sunnah sebelum kalian. Maknanya adalah mengikuti adat-adat umat-umat yang terdahulu, shibran-shibran, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an-dhira'an, selengan demi selengan, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi hujri dhabbin, sampai sekiranya mereka umat-umat terdahulu istilahnya masuk ke dalam lubang biawak, taba'tumuhum, maka kalian akan mengikuti mereka. Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti kebiasaan sunnahnya umat-umat terdahulu yang menyimpang sedikit demi sedikit, sampai sekiranya mereka masuk ke dalam lobak biawak sekalipun akan diikuti. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara. Kami para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani? Gala, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman, siapa lagi? Sekarang ini nyata kita melihat orang-orang mengikuti kebiasaan orang-orang barat, baik di dalam cara berpakaian, baik di dalam cara makan, minum, di dalam kebiasaan, adat dan lain sebagainya. Hal ini semuanya sudah diperingatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita ini meninggalkan daripada sunnah-sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala hadhihi al-ummati khiyaruhum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda dari sahabat Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Tabrani, bahwa awal umat ini adalah sebaik-baiknya umat. Jadi maknanya adalah umat-umat yang awal itu adalah sebaik-baiknya umat. Wa akhiruha syiraruhum mukhtalifina mutafarriqin. Dan akhir daripada umat ini adalah seburuk-buruknya umat. Bagaimana? Mukhtalifin, saling berbeda, mutafarriqin, saling berpisah, bertentangan, bercerai-berai. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falta'tihi mitatuhu wa huwa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Maka barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menjemput kematiannya, datang kematiannya itu, sedangkan keadaannya itu, sifatnya itu adalah mendatangi orang lain sebagaimana dia senang didatangi oleh orang lain. Maknanya apa? Memperlakukan orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan oleh orang lain. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana dirinya senang dilakukan kebaikan atau diperbuat baikan oleh orang lain. Ini yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi agar selamat daripada keburukan akhir zaman, caranya adalah kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana kita senang ketika orang lain berbuat baik kepada kita.
Wa an Hisham an bin Urwah rahimahullahu taala annahu sami'a abahu yaqul. Dan diriwayatkan dari Hisham bin Urwah rahimahullahu taala bahwa beliau mendengar bahwa ayahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu ayahnya Hisham bin Urwah itu berkata, yaqulu lam yazal amru bani Israila mustaqiman hatta hadatha fihim al-muwalladuna abna'u sabayal umami. Ayahnya Hisham itu berkata bahwa dahulu urusannya Bani Israel, maknanya adalah keadaannya Bani Israel itu mustaqiman, dalam keadaan lurus pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, hatta hadatha fihim al-muwalladun, sampai muncul di antara mereka itu al-muwalladun, anak-anak yang dilahirkan dari anak-anak para tawanan atau para budak dari umat-umat yang lain. Jadi maknanya adalah banyak yang melahirkan daripada anak-anak budak sehingga mengkaji ilmu namun tidak sesuai dengan ajaran para nabinya. Fa'ahdatsu fihimul gaula birra'i, sehingga muncul di kalangan mereka al-gaula birra'i, ucapan-ucapan, pendapat-pendapat dengan pendapatnya sendiri, kemauannya sendiri. Wa adhallu Bani Israel, sehingga menyesatkan Bani Israel. Jadi maknanya adalah Bani Israel itu menjadi tersesat. Mengapa? Karena muncul para ulama-ulama di kalangan mereka yang mengkaji ilmu agama yang tidak sesuai dengan apa yang datang dari nabi-nabi mereka. Wa kana abi yaqul, dan ayahku berkata, as-sunanu as-sunanu, atau as-sunana as-sunana, fa inna sunana gawamuddin, ikutilah sunnah. Maknanya adalah ikutilah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sunnah itu adalah tiangnya agama. Orang agamanya menjadi kuat selama mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawa Ibnu Wahbin an Ibni Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala qala innal yahuda wan nasara innama insalahu minal ilmi alladhi kana biaidihim hina istagallu ar-ra'ya wa akhadhu fihi. Dan diriwayatkan pula bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu terlepas daripada ilmu, maknanya adalah meninggalkan ilmu, maknanya diangkat ilmu di kalangan mereka. Yang ada pada mereka itu ketika mereka bebas di dalam memberi pendapat. Jadi ketika mengungkapkan pendapat tentang ilmu agama itu seenaknya sendiri, semaunya sendiri, bebas di dalam memberikan pendapat dan mengambil daripada pendapat tersebut. Ini menjadikan mereka terlepas daripada ilmu, diangkat ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlepas daripada ilmu ketika mengikuti pendapat-pendapat dari kemauannya sendiri, tidak mengambil pendapat dari para ulama salaf. Warawal Bukhari fi sahihi an Urwah radhiyallahu anhu qala hajja alaina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Berkata Urwah radhiyallahu taala anhu bahwa pernah haji, yaitu salah satu sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Fasami'tuhu yaqul, lalu aku mendengar Abdullah bin Amr berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'tahumuhu intiza'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu setelah memberikannya kepada mereka, atau intizia'an langsung dicabut oleh Allah. Jadi Allah tidak mencabut ilmu langsung dengan diangkatnya ilmu setelah Allah berikan kepada hambanya. Walakin yantazi'uhu minhum ma'a qabdil ulama'i bi'ilmihim. Namun Allah mencabut ilmu dari mereka, yaitu dengan dicabutnya para alim ulama dan ilmu bersama mereka. Diangkatnya para alim ulama, ilmu juga diangkat oleh Allah. Fayabqa nasun juhalun, maka yang tersisa adalah orang-orang yang jahil. Yustaftauna fayuftuna bira'ihim. Muncul orang-orang jahil, yang tersisa adalah orang-orang jahil ketika diminta fatwa, lalu memberikan fatwa bira'ihim dengan pendapatnya sendiri, seenaknya sendiri. Fayudhilluna wa yadhillun, sehingga membuat sesat orang lain dan menyesatkan dirinya sendiri. Fahaddatsu biha Aisyah radhiyallahu taala anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah itu berkata, aku pun setelah itu mengabarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ibu kita. Karena para istri-istrinya Nabi Muhammad adalah ibunya orang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum, yaitu ibunya orang-orang yang beriman. Thumma inna Abdullah bin Amr hajja ba'du. Lalu ketika tahun yang setelahnya, Abdullah bin Umar pergi haji lagi. Faqalat ya ibna ukhti intalik ila Abdillahi fastathbit li minhu alladhi haddatsani minhu. Lalu Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Urwah, wahai anak saudariku, karena Urwah adalah putra dari saudarinya Siti Aisyah, yaitu Siti Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Jadi keponakannya Siti Aisyah, Urwah bin Zubair. Wahai keponakanku, berangkatlah kamu kepada Abdullah bin Amr, fastadbit li minhu, maka istilahnya adalah mintalah darinya hadis yang telah engkau ungkapkan kepadaku tahun yang lalu. Jadi istilahnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha itu ingin mendengar kembali hadis yang di tahun sebelumnya yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr. Maknanya apakah masih sama atau masih ingat, masih hafal? Faji'tuhu fasa'altuhu. Lalu Urwah datang, beliau berkata, aku datang kepada Abdullah bin Amr dan aku menanyakan kepada Abdullah bin Amr tentang hadis tersebut. Fahaddatsani bihi kanahwi ma haddatsani. Lalu Abdullah bin Amr itu mengabarkan kepadaku hadis yang sama dengan apa yang telah beliau kabarkan kepadaku. Maknanya adalah tidak berubah sedikit pun. Fa'ataitu Aisyata fa'akhbartuha. Lalu aku pun datang kepada Siti Aisyah, aku kabarkan kepada beliau. Faqalat, Siti Aisyah berkata, wallahi laqad hafidha Abdullah bin Amr, demi Allah, kata Siti Aisyah, demi Allah bahwa Abdullah bin Amr itu benar-benar hafal. Maknanya adalah hafal hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang berubah sedikit pun. Dari hadis ini menjelaskan bahwa telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang jahil namun
bergaya seperti gaya para alim ulama itu dapat menyesatkan umat. Jadi ketika kita mengambil ilmu, carilah guru yang sekiranya bersumber daripada guru-gurunya, yang mengambil ilmu dari guru-gurunya memiliki sanad, sehingga agar kita tidak tersesat daripada ajarannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Fathil Bari an Masruq an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga di dalam kitab Fathul Bari yaitu dari sahabat Masruq dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala la ya'ti alaikum zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablahu. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa tidak datang zaman kepada kalian melainkan itu lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Jadi maknanya adalah setiap datangnya zaman itu semakin buruk. Zaman semakin datang itu semakin buruk, semakin akhir zaman semakin lebih buruk lagi. Amma inni la u'ayyin amiran khairan min amirin. Namun kata Ibn Mas'ud, aku tidak menentukan bahwa satu pemimpin lebih baik daripada pemimpin yang lain. Jadi maknanya adalah semakin datangnya zaman semakin buruk, bukan masalah tentang pemimpin misalnya. Wala aman khairan min amin, aku tidak menentukan tentang tahun yang lebih baik daripada tahun yang lain. Bisa jadi tahun yang sesudahnya itu lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Bisa jadi pemimpin yang datang belakangan lebih baik daripada pemimpin yang sebelumnya. Jadi yang aku maksud zaman yang sesudahnya lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya bukan masalah pemimpinnya, bukan masalah keadaan zamannya, walakin ulama'uhum. Namun yang aku maksud adalah ulama'ukum, ulama-ulama kalian. Wa fuqaha'ukum, dan juga orang-orang yang faqih dari di antara kalian. Yadhabuna thumma la tajiduna minhum khalafa. Ulama-ulama itu banyak yang hilang, yang diangkat oleh Allah, yang meninggal dunia, orang-orang faqih yang meninggal dunia, lalu kalian tidak menemukan pengganti mereka. Thumma yaji'u qaumun yuftuna fil umuri bira'ihim fayathlamuna al-islama wa yahdimunahu. Lalu datang orang-orang yang memberikan fatwa fil umuri, yaitu di dalam urusan-urusan agama, bira'ihim, dengan pendapat mereka sendiri, sehingga apa? Akan membuat rusak Islam dan bahkan akan menghancurkan Islam. Dari sini menjelaskan bahwa ulama-ulama yang sekiranya tidak mengambil daripada guru-guru itu adalah dianggap ulama-ulama yang baru. Namun ulama-ulama yang walaupun baru akan tetapi mengambil daripada ulama-ulama yang terdahulu, kita melihat jelas siapa gurunya, lalu siapa gurunya mengambil ajaran daripada para salaf, mengikuti ajarannya para salaf, itu yang dianggap adalah ulama salaf, walaupun istilahnya ulama yang dianggap baru. Tapi ulama-ulama yang baru yang dimaksud adalah ulama-ulama yang tidak mengambil ajaran dari ulama yang terdahulu, tidak mengikuti ajarannya para salaf, itu yang istilahnya dianggap dapat menyesatkan umat karena memberikan pendapat dengan akal pikirannya sendiri, walaupun dengan alasan mengambil daripada Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi tidak mengambil ajaran dari ulama para salaf, itu dapat menyesatkan. Ini yang telah dikabarkan oleh para sahabat, ini semuanya dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah pada saat ini kita melihat banyak guru-guru kita yang berpegang pada ajaran para salaf, mengikuti ajarannya ulama-ulama salaf, yaitu yang bersumber daripada para sahabat,
yang semua gurunya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berpegang pada mereka, insya Allah kita akan selalu berada di jalan yang benar, yaitu sesuai dengan ajarannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.